Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Di awal tahun 2022, sukacita di mana Tuhan telah menghantar kita meninggalkan tahun 2021. Dan sekarang kita telah memasuki minggu yang pertama di tahun 2022. Harapan saya, saudara tetap dalam keadaan diberkati Tuhan dan baik-baik keadaannya. Karena kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Kalau Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2021, pastikan bahwa Tuhan akan menyertai juga di tahun 2022 dengan kemenangan, dengan berkat, dengan kekuatan, dengan semangat iman, pengharapan dan kasih yang lebih luar biasa lagi daripada di tahun 2021. Shalom kami sampaikan dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, yang terletak di Desa Kembes 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar satu tema dengan judul perumpamaan pekerja di kebun anggur. Ayat pokok kita akan terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Kita akan membaca bersama-sama 2, 3. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidaklah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian pembacaan ayat pokok kita dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kalau kita perhatikan baik dalam teks Alkitab versi Injil Matius, itu ada 14 perumpamaan hal kerajaan sorga. Ya, dan kita bisa lihat itu dalam Injil Matius pasal 13, kemudian pasal 18, pasal 20, 21, 22, dan yang terakhir pasal 25. Nanti Bapak Ibu bisa hitung di situ yang menyangkut dengan hal kerajaan sorga. Ini persoalan, artinya kita memperoleh hak untuk masuk atau kita gagal masuk di dalam semua rencana dan janji Tuhan ini. Kemudian selanjutnya kita tahu bahwa hal kerajaan sorga ini diumpamakan tentang pekerja atau orang upahan di kebun anggur. Adalah pelajaran yang ke-9 dari 14 perumpamaan mengenai hal kerajaan sorga. Apa yang menjadi targetnya ialah yang pasti orang bikin kebun, ya, pemilik yang punya tanah ini mengolah kebunnya, mengusahakan kebunnya, tujuannya, targetnya tentunya akan menuai hasil daripada
tanaman yang akan ditanam. Dan sini ternyata targetnya adalah menghasilkan buah anggur. Dan buah anggur sini itu berbicara mengenai ya bagaimana menuai jiwa-jiwa untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai pemilik kebun anggur yang sejati. Kita bisa baca dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-43. Demikian bunyinya, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Sebab itu saudara perhatikan di sini, ayat ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel yang lebih dulu dipanggil, dipercayakan supaya mereka itu bisa dapat berproduksi untuk bisa menghasilkan buah kerajaan. Dan hal ini pada pelajaran yang lalu di tahun-tahun lalu kita telah pelajari bagaimana ya apa saja yang menyangkut dengan buah kerajaan itu. Yang pertama adalah buah pertobatan, kemudian yang kedua itu adalah buah roh, dan yang ketiga adalah buah pelayanan. Artinya buah pelayanan berarti hasil dia hasilkan dari semua pekerjaan kita, dan hasil itu kita akan persembahkan kepada pemilik yang sesungguhnya, yaitu Bapa di sorga. Sebab itu hari ini kita akan belajar khusus mengenai ya teks daripada Alkitab yang terdapat dalam Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Ini saya akan membagi dan kita akan belajar bersama-sama secara rinci, secara detail apa saja kandungan pengertian-pengertian ilahi, rohaninya yang ada di dalam perumpamaan ya yang ke-9 ini dari 14 perumpamaan yang sudah saya sampaikan tadi. Sebab itu di sini yang pasti bahwa tujuan perumpamaan ini, makna dari perumpamaan ini itu mengenai hal kerajaan sorga dan karya keselamatan. Ya, karya keselamatan itu pasti punya hubungan yang langsung, hubungan yang erat dengan yang namanya kerajaan sorga. Sebab kalau kita selamat, yang pasti kita akan masuk rumah Bapa yang kekal, dan hal itu disebut dengan kerajaan sorga. Dan kita bisa melihat di sini, ini yang pertama, atau saya kata kasih 1 Romawi A, susunannya sebagai berikut. Dari Matius 20 ayat yang pertama itu, kita bisa melihat di sini. Yang pertama di sini adalah pemilik kebun anggur. Siapakah pemilik kebun anggur itu? Ialah Bapa di sorga, atau disebut dengan landowners of the vineyard. Nah, kita bandingkan sekarang dengan Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Seperti pelajaran lalu yang kita telah pelajari pada ya tanggal 19 Juli yang lalu di tahun 2020, itu dengan tema pokok berbuah lebat adalah tanda murid Yesus. Dan itu terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Dan kita lihat di sini, ini ada kesamaannya, bahwa di sini kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama berbunyi seperti demikian. Akulah pokok anggur yang benar. Ini Yesus katakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Jadi berarti kita bisa lihat di sini bidang usahanya adalah perkebunan anggur, atau disebut dengan vineyard. Kemudian pemiliknya ya itu adalah Bapa di sorga, dan pokok anggur itulah Yesus Kristus. Sedangkan semua orang percaya itu adalah ranting-ranting yang spesial untuk harus mengeluarkan buah. Ya, tentunya tujuan daripada pengusaha membuka kebun anggur ini dan mempekerjakan semua orang yang bekerja di dalamnya, dan tanaman ya yang ditanam itulah pokok anggur, yang diharapkan adalah targetnya adalah menghasilkan buah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Nah, itu perumpamaan ya yang Yesus sampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Tapi kalau di bagian Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 ini, dan khusus di ayat yang pertama ini, kita bisa melihat ada sedikit berbeda. Ya, tapi secara umumnya, secara keseluruhan tuh nyaris hampir sama, saudara perhatikan. Nah, di sini susunannya pemilik kebun anggur ialah Bapa Surgawi, atau pemilik yang sesungguhnya. Ya, itu kita bisa bandingkan tadi dengan Yohanes 15 ayat 1. Tetap di dalam perumpamaan itu juga pemilik kebun anggur itu adalah Bapa di sorga. Kemudian yang kedua dari susunan ya Matius pasal yang 20 ayat 1 ini, bahwa kebun anggur itu berbicara itu adalah dunia ini. Kalau kita lihat dalam perumpamaan ini. Kemudian yang ketiga, buah anggur itu adalah berbicara mengenai jiwa-jiwa yang akan harus dituai untuk diselamatkan. Ya, itu pengertian daripada perumpamaan di dalam teks Matius ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah siapakah pekerja-pekerja
dan pekerja itu adalah semua orang yang telah percaya ya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengakui mati, dikuburkan dan sudah dibangkitkan, dan mereka semua sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan juga sudah diurapi dibaptis dengan Roh Kudus. Maka mereka adalah semua orang percaya yang sekarang ditugaskan sebagai pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggur Bapa kita di sorga, dan semua lahan perkebunan itu adalah seisi dunia ini. Itulah pengertian daripada ya perumpamaan pekerja di kebun anggur yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Kemudian di sini lanjut lihat pada bagian yang B ini. Tadi kita bagian yang A, itu susunannya. Sekarang kita bagian yang B. Perhatikan baik bahwa di sini ada kata bahwa pagi-pagi benar itu yang punya kebun anggur, pengusaha ini, dia keluar mencari. Ya, perlu digarisbawahi kata pagi-pagi benar. Itu disebut dengan early morning, ya, early morning. Kemudian ada kata mencari, pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya, ya. Nah, di sini kita dapat pengertiannya, ya, pengertian rohaninya, rahasianya adalah bahwa satu pengertiannya dari ayat ini, itu pagi-pagi benar itu berbicara dari awalnya, ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka Allah yang adalah pengasih dan penyayang itu, ya, dalam bahasa sononya disebut dengan yang rahmani dan rahimi. Itu adalah Allah yang pengasih, penyayang. Pada awal manusia jatuh dalam dosa, Dia telah punya rencana merancangkan karya penebusan dan karya keselamatan itu lewat anaknya Yesus Kristus. Dan kita akan baca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara ular, ya. Yang ular itu adalah si iblis tua itu, ular tua. Antara keturunanmu, antara benihmu dan keturunannya, antara benih daripada perempuan ini dan kemudian dengan benih daripada ular itu, dan kemudian keturunannya akan meremukan kepalamu, kepala ular, dan kemudian engkau akan meremukan tumitnya. Dan ini berbicara, ya, profetik mengenai Yesus, dan kemudian, ya, akan menaklukkan ular. Semua kekuasaan iblis ditaklukkan di atas bukit Golgota dengan membayar semua, menebus semua dosa, pelanggaran, kejahatan semua umat manusia. Dan disitulah Yesus harus disalibkan dan tumitnya terpaku di atas palang horizontal dan vertikal di bukit Golgota. Itulah yang melewatkan kita semua dari kematian yang kekal. Inilah rancangan awal. Sebab itu di sini berkata pagi-pagi benar, ya, bahwa Bapa itu sudah punya rencana untuk bisa, ya, menampilkan seorang penuai yang luar biasa, yaitu Yesus sendiri, yang membawa keselamatan kepada setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Dan kitalah penerusnya untuk juga melaksanakan tugas yang sama, untuk juga sebagai penuai-penuai, sebagai pekerja-pekerja kebun anggur, untuk juga bisa dapat menuai jiwa-jiwa dan dipersembahkan kepada Bapa di sorga. Haleluya. Kita akan lanjut selanjutnya di sini pada bagian B2. Itu ada kata keluar mencari pekerja-pekerja. Ini memiliki makna atau pengertian di sini bahwa, ya, kita ini dapat bekerja, dipilih mendapat bekerja, masuk dalam rencananya. Ya, itu semua karena anugerah, bukan karena kita hebat. Tapi ini adalah inisiatif daripada Allah sendiri untuk mencari, ya, dan menyelamatkan semua orang yang telah hilang, yang telah jatuh dalam dosa. Dan kita semua adalah orang keturunan Adam yang sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa itu. Dan kita pastinya kalau tidak ditolong, tidak dicari dan diselamatkan, semua kita pasti akan binasa, dan kita pasti akan masuk neraka. Sebab itu dengan kesempatan ini maka kita bisa melihat bahwa, ya, bukan kita yang memilih dia, tapi Bapa itu yang memilih kita semua, ya, untuk bisa diselamatkan. Dan itu kita tahu pasti, ya, dengan kita baru saja 2 minggu yang lalu kita merayakan Natal, dan pasti ayat Natal ini yang paling sangat terkenal adalah dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-16 yang berbunyi demikian, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, semua karena kasih, semua karena kasih sayang, sehingga ia telah mengorbankan anak yang tunggal. Ini nanti terjadi 4000 tahun kemudian, ya, baru kemudian apa yang telah
dari dulu dirancangkan sejak manusia jatuh dalam dosa ini, baru muncul ya sang juru selamat itu, penyelamat itu, yaitu anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita tahu persis bahwa Tuhan itu ya memiliki keinginan yang sempurna untuk menyelamatkan semua manusia. Dan kita tahu dalam Injil Lukas 19 ayat ke-10 dikatakan bahwa sebab itu anak manusia datang, the son of man, ya datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab itu kalau sampai kita hari ini bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena hebatnya kita, bukan kita yang mencari Tuhan, tidak, tapi Tuhan yang mencari kita. Karena memang kedatangannya Dia itu sebagai pekerja kebun anggur juga untuk mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Percaya bilang amin. Jadi sebab itu semua ini karena anugerahnya, bukan karena hebat kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecakapan kita, tapi semua karena anugerahnya. Maka aku bisa sampai hari ini ada, bisa mengenal kasih karunia, dan bisa diselamatkan, dan bisa dipercaya oleh Tuhan untuk bisa melayani pekerjaan yang mulia, kudus, dan agung ini. Haleluya. Sebab itu saudara, hargai semua ini. Bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang telah mencari dan memilih kita dan menyelamatkan kita. Dan kita tahu bahwa keinginan sempurna ini untuk menyelamatkan bukan saja orang, segelintir orang, tapi semua manusia. Karena itu kehendak sempurna. Dan kita bisa baca di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian bunyi daripada ya ayat ini, karena kasih karunia Allah, karena anugerahnya, karena rahmatnya ya yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Perhatikan kata semua manusia itu sudah nyata. Bukan hanya orang-orang terbatas, bukan limited atonement, tapi semua unlimited atonement. Dan banyak ayat yang lain juga berkata bahwa Tuhan itu punya kehendak sempurna dari sejak mulanya, pagi-pagi benar. Dia punya kehendak untuk bisa ya mencari pekerja untuk bisa menuai. Dan salah satu pekerjaan pertama adalah dia memilih anaknya untuk sebagai pekerja untuk ya menuai kebun anggur. Adalah kita semua ini yang tadinya sudah terhilang, tapi sekarang akan dituai dan dibawa, dipersembahkan kepada Bapaknya yang di sorga. Haleluya. Kita baca ya dalam surat 1 Timotius pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan ke-4. Saya menandaskan ayat ini supaya karena banyak juga ada aliran teologi yang lain yang berkata bahwa Tuhan Yesus datang tidak menyelamatkan semua orang, tapi sejak orang-orang tertentu yang sudah dipilih sebelum dunia jadikan. Tapi kalau kita lihat ayat ini, bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan semua orang dari awalnya. Karena semua kita adalah ciptaannya yang diciptakan dengan kasih, menjadi bagian daripada keluarganya. Haleluya. Demikian bunyinya dalam surat 1 Timotius pasal 2. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Garis bawahi, Tuhan Yesus atau Bapa di sorga juga punya kehendak yang sama, menghendaki, punya kehendak, punya keinginan supaya semua orang diselamatkan. Percaya bilang amin, termasuk saudara dan saya, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian teks yang sudah saya sampaikan ya. Ada beberapa teks Alkitab bahwa keinginan sempurna Bapa menyelamatkan semua orang. Percaya bilang amin. Haleluya saudara. Kemudian bagian selanjutnya dari kata keluar mencari ini, pekerja-pekerja, ialah kita semua yang sudah terpanggil dan sudah terpilih ya, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dibaptis air Roh Kudus, sudah memiliki status sebagai anak, maka kita juga akan menjadi pekerja-pekerja atau alat atau perpanjangan tangan Tuhan bagi karya keselamatan kepada semua manusia, setiap kaum, bangsa, suku, dan bahasa. Kita akan baca dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Percaya bilang amin. Jadi kalau saudara ada sekarang dipercayakan untuk melakukan apa saja tugas saudara, baik sebagai ketua jemaat, sebagai pemimpin jemaat, sebagai gembala, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pelayan khusus, itu semua bukan karena kita yang milih, bukan karena kita hebat,
Tapi karena semua itu karena Tuhan yang pilih kita. Sebab itu karena nama anugerah, sehingga kita harus menjaga hati kita supaya jangan kita sombong dan tinggi hati. Haleluya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Minta apa? Yang tertinggi kita minta, yang bernilai di mata sorga. Kita berdoa setiap kali meminta jiwa-jiwa, supaya Bapa yang akan mengarahkan kita untuk kita bisa menuai. Karena Bapa pasti yang sangat mengetahui, ya, bagian tuaian mana, pohon anggur mana yang sudah ranum buahnya, yang sudah pas, sudah waktunya untuk dituai. Sebab saudara, ketika saudara berdoa, maka Bapa di sorga akan mengarahkan kita sebagai pekerja-pekerjanya untuk mulai menuai. Oh, mungkin keluarga saya, bisa saja teman saya, bisa saja keluarga besar daripada, ya, orang tua saya, bisa juga famili saya, bisa teman saya, teman pekerja saya, teman sekolah saya. Bapa yang tahu, sebab dia tahu persis pohon anggur mana yang sudah, ya, berbuah ranum, berbuah matang untuk siap akan dituai. Sebab itu kalau saudara punya doa ini, maka kita lihat apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, maka akan diberikannya kepada kita. Haleluya, saudara. Kita masuk pada bagian yang C, uraian kita, pelajaran dari teks Alkitab Injil Matius pasal yang ke-20 ini. Itu di sini kita akan melihat jenis kelompok pekerja. Di sini ada 5 jenis kelompok pekerja yang kita dari teks Matius 20 ayat 1 sampai 16 bisa terurai. Nanti Bapak Ibu bisa baca bahwa ada 5 kelompok kerja yang saya tulis di sini, yang sudah tampil di layar kaca saudara sekalian. Bahwa yang pertama adalah kelompok pekerja dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 18 sore. Jadi kelompok pertama ini bekerja selama waktu kerjanya 12 jam. Ya, sebab kalau petani itu kerjanya pasti dari pagi-pagi, benar, atau dari pagi-pagi itu sampai sore, ya. Kemudian kelompok pekerja yang kedua ialah dari pukul 9 pagi sampai pukul 18 sore atau jam 6 sore. Dan kelompok kedua ini waktu kerja mereka adalah 9 jam. Kemudian kita masuk pada kelompok pekerja yang ketiga, yaitu dari pukul 12 siang sampai dengan 18 sore. Dan kelompok ini bekerja hanya selama 6 jam. Dan kita lihat kelompok yang keempat, itu adalah mulai dari pukul 15 sore atau jam 3 sore sampai pukul 18 sore, yaitu jam 6 sore, dan lama kerjanya adalah 3 jam. Tapi kelompok yang terakhir yang kelima adalah dia mulai dari pukul 17 atau 5 sore sampai berakhir pukul 18 sore atau pukul 6 sore. Jadi selama waktu pekerjaannya dia adalah hanya 1 jam saja. Ya, demikian sudah perhatikan. Kalau kita melihat semua berjalan secara rata-rata statis, 12 ke 9 3 jam, 9 ke 6 3 jam, 6 ke 3 3 jam. Tapi saudara perhatikan 3 ke 1, ini sudah ada terjadi disebut dengan percepatan. Ya, kelompok yang kelima 45 ini terjadi percepatan. Dan saudara tahu bahwa hari ini kita sudah ada, ya, menjadi pekerja-pekerja di kelompok yang kelima itu. Dari jam 5 sore sampai jam sore, yang kita hanya dibatasi tinggal 1 jam saja. Jadi kita sudah ada di tahun disebut dengan tahun percepatan, the year of acceleration, tahun percepatan. Sebab itu kita harus bekerja sungguh-sungguh cepat, harus efektif, efisien untuk bekerja, untuk menuai jiwa-jiwa. Karena tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Haleluya, saudara. Bagian D berikutnya, saya akan jelaskan pada bagian yang D. Waktu kerja seorang petani itu pasti dimulai dari pagi-pagi hari. Jadi mereka dari subuh langsung pagi, waktu mulai terang, ya, mulai rembang pagi itu sudah bisa lihat, itu bisa mereka bekerja tuh sampai sore menjelang malam. Ya, jadi rata-rata waktu kerja seorang petani itu dari pagi sekali kurang lebih jam 6 pagi itu dia berakhir sampai jam 6 sore. Dan kita tahu kalau jam 6 pagi itu adalah di mana gelap menjadi terang. Atau itulah mulai dari malam menuju kepada pagi atau siang. Kemudian jam 6 sore itu adalah batas daripada siang atau di batas terang menuju kepada gelap malam. Jadi kita lihat di sini berarti bicara, ya, 1 pagi atau 1,
Ya, satu hari yang dia akan dikatakan ini adalah satu hari siang. Artinya apa saudara? Bahwa karena waktu ini ya masih keadaan terang yang Tuhan sampaikan, dan kita sudah ada ditinggal 1 jam saja, maka artinya kita harus bekerja sungguh-sungguh. Baik kita sebagai pribadi, baik kita sebagai keluarga, sebagai komunitas, ya sebagai gereja Tuhan. Itu harus bekerja sungguh-sungguh, gak boleh santai, gak boleh terjebak dengan rutinitas. Tapi ada satu terobosan yang baru di awal tahun 2022 ini. Kan ini yang Tuhan sampaikan pada saya, untuk saya sampaikan ya pada hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, di mana sepanjang suara ini terdengar, bahwa kita sudah ada di pekerja kelompok yang kelima yang memiliki waktu hanya 1 jam saja. Sebab itu harus selesaikan semua tuaian yang ada, sisa tuaian yang ada yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1 sampai 4. Ada tersisa tuaian yang belum bisa mereka selesaikan, maka ditambah pekerja dan Bapak Ibu terpanggil dalam kelompok yang kelima ini hanya diberi waktu 1 jam saja sebelum tiba hari gelap atau hari malam. Ya, seperti itu saudara, kita lihat. Jadi kita harus betul-betul menggunakan waktu yang ada, atau betul-betul kita harus bisa ya tidak boleh buang-buang waktu. Dalam terjemahan yang lain, selama hari masih siang, sebelum datang gelap, atau sebelum datang malam, atau sebelum datang sebut dengan hari yang jahat. Haleluya saudara. Kita akan baca dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Dikatakan sini, dan pergunakanlah waktu yang ada. Ini disebut dengan kairos Tuhan. Ya, di terjemahan yang lain, ya ini terjemahan yang lama bunyinya dengan tiada membuangkan waktu. Jangan sampai kita hanya terjebak dalam satu ibadah rutinitas, kegiatan rutinitas, program-program yang ya tidak berdampak kepada sorga untuk bisa dapat menuai aset sorga yang ada. Kita banyak terjebak hanya dengan ibadah-ibadah celebration, ibadah-ibadah perayaan saja. Sudah, mari saudara, kita harus berbanyak menginjil. Kita harus banyak untuk menuai sebagai penuai, untuk kita bisa dapat kembali menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini menjelang Yesus datang pada kali yang kedua. Karena masa ini adalah masa yang jahat, artinya kita sudah hampir memasuki malam. Kita sudah ada jam 5 sore, tinggal 1 jam saja diberikan kesempatan. Kita masuk kepada malam yang gelap dan kita tidak bisa bekerja lagi. Haleluya. Kita bisa lihat juga dalam surat Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima. Ayat ini sama ayat yang sejajar. Dia katakan begini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Ya, pergunakanlah waktu yang ada, jangan sia-siakan. Bagaimana hikmat Tuhan itu harus sampai kepada mereka, orang-orang di luar kita, supaya mereka juga bisa diselamatkan, bisa menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya saudara. Ya, waktu akan segera datang malam dan kita tidak bisa bekerja lagi. Kita sudah istirahat, tapi adakah tuaian itu bisa kita selesaikan seluruhnya? Haleluya saudara. Kita bahas bagian yang berikut adalah bagian yang E dari 1 Romawi, pelajaran tentang teks Alkitab, Matius 20 ayat 1 sampai 16. Di sini katakan bahwa, saudara lihat di sini, saya percaya semua angka-angka yang tertulis dalam Alkitab ini bukanlah kebetulan dan dia punya makna, ya, dan selalu Tuhan berbicara mengenai angka atau nomor-nomor, dan kita lihat di sini bahwa 5 kelompok melambangkan gereja Tuhan. Ya, selalu 5 gereja Tuhan. Sudah bisa bandingkan dengan Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15, itu bicara mengenai perumpamaan tentang talenta. Ya. Nah, kita lihat dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 15. Di sini juga bicara mengenai sebab hal kerajaan sorga. Sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, perhatikan. Yang seorang lagi adalah 2 talenta. Dan seorang lagi 1 talenta. Apa artinya? Artinya semua hamba-hambanya dari Tuhan ini, ya, memberikan kepercayaan, tetap masing-masing ya memiliki, dan tidak pernah orang yang tidak memiliki talenta. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Apa arti 5 talenta? 5 talenta ini adalah bicara mengenai jemaat Tuhan atau gereja Tuhan. 2 talenta bicara mengenai keluarga Tuhan, bicara suami dan istri. Dan 1 talenta itu bicara mengenai pribadi. Sebab itu tidak ada orang yang tidak memiliki talenta. Semua memiliki, baik secara pribadi, baik secara keluarga atau rumah tangga, dan juga secara berjemaat. Kita semua diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk bisa dapat menggandakan semua talenta yang telah diberikan kepada kita. Sudah tidak ada orang yang bisa nganggur.
Sebab itu saat tadi saudara perhatikan, ada orang yang nganggur di pasar, tuannya datang, kau nganggur, mari bekerja di kebun anggurku. Mari saudara jangan nganggur hari ini, ya. Bisa juga nganggur walaupun saudara kelihatan bekerja, tapi tidak berdampak, tidak memberi kontribusi, tidak menambah asetnya sorga. Sebab sorga punya aset, itu adalah jiwa-jiwa yang terhilang, yang akan dituai, yang akan diselamatkan, yang akan direbut, dibawa, dipersembahkan sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Bapa di sorga. Itu adalah aset sorga yang harus kita kerjakan. Itulah buah anggur yang sudah matang, yang siap untuk dituai. Haleluya saudara. Ya, 5 bicara mengenai gereja Tuhan atau komunitas orang percaya. Dan juga kita bisa lihat dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 itu, karena gereja Tuhan itu digerakkan, memiliki jiwa jawatan, yaitu yang pertama adalah jawatan adalah kerasulan, yang kedua adalah jawatan kenabian, yang ketiga jawatan penginjilan, yang keempat jawatan pengembalaan, yang kelima adalah jawatan pengajar. 5 jawatan ini akan bekerja sama, mengisi bagian-bagian semua supaya umat Tuhan ikan bertumbuh bisa sampai sempurna menjadi sama seperti Kristus. Dan 5 jawatan ini juga harus bekerja bersama-sama, bertumbuh di dalam gereja Tuhan supaya kita bisa bertumbuh utuh menjadi sempurna seperti Yesus. Haleluya saudara. Jadi angka 5 ini itu melambangkan atau bicara mengenai gereja Tuhan atau jemaat Tuhan. Kemudian kita masuk lagi pada bagian F. Bagian F ini sudah bisa lihat di sini. Masing-masing punya pengertian dari setiap kelompok pekerja-pekerja ini. Jadi F yang pertama atau FA ini sudah lihat. Kelompok pekerja yang pertama itu adalah bangsa Israel, saudara. Yang pertama sekali yang dipanggil bangsa Israel, dan di dalamnya itu Yesus yang pertama. Sebagai pekerja ini untuk bisa dapat menuai kebun anggur daripada Bapa yang sudah siap dituai. Dan Israel, bangsa Israel itu adalah kelompok yang pertama. Semua pasti para penafsir Alkitab, para teolog juga kan berkata bahwa kelompok yang pekerjaan pertama nih pasti ini tertuju kepada bangsa Israel, saudara. Dan kita bisa lihat yang pertama Tuhan pilih satu bangsa sebagai penuai, sebagai pekerja kebun anggurnya. Tapi apa jadinya, saudara? Tuhan lagi menegur mereka, mengingatkan mereka lewat Nabi Yesaya ketika dipercayakan supaya mereka begitu teguh, tahu persis visi apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dan kita bisa baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Perhatikan, untuk keselamatan sebagai penuai itu untuk menjadi terang atas bangsa-bangsa. Tapi apa yang terjadi? Berjalan dengan waktu, Israel tidak bisa dapat merealisasi visi yang besar ini. Dan itu Tuhan kembali lewat Nabi Yesaya juga menegur mereka, mengingatkan mereka dalam Yesaya pasal 49 juga ayat yang ke-6. Tuhan katakan seperti ini, tadi aku percayakan kamu untuk sebagai terang atas bangsa-bangsa supaya keselamatan daripada Tuhan itu bisa sampai ke ujung bumi. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya terorientasi, beridar-idar hanya sekitar suku-suku mereka sendiri. Sebab itu firman berbunyi demikian, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub. Dan suku Yakub kita tahu adalah Israel. Dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Ini kan masih terpelihara, cari yang hilang dong. Kalau domba itu 100, Tuhan bilang, kalau satu hilang, tinggalkan 99 yang masih terpelihara baik, masih terjaga baik, masih dalam kebenaran. Cari yang satu yang terhilang. Bukan kita ngurus dan biarkan yang terhilang itu, saudara. Haleluya. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan ingatkan kembali, sadarkan mereka bahwa visi kepercayaan aku berikan kepada engkau, kapasitas yang aku berikan kepadamu, bukan sekedar untuk lingkup kau saja di bangsa Israel keturunan Yakub, tapi aku mau supaya engkau bisa dapat menjadi pekerja untuk bisa menuai jiwa-jiwa di semua bangsa, kaum, suku dan bahasa sampai ke ujung bumi. Kita lanjut lagi, haleluya. Israel gagal, saudara, untuk bisa memahami, meresponi, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian Tuhan panggil kelompok yang kedua. Dan kelompok yang kedua di sini itu adalah berbicara mengenai bangsa-bangsa yang ada di Yerusalem, saudara. Dan itu tertulis dalam Kisah 1 ayat 8, berbunyi,
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem pertama, sudah perhatikan, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah lihat di sini, karena Israel menolak waktu itu. Ya, kelompok pertama menolak, maka Tuhan panggil kelompok yang kedua. Sesudah hari Pentakosta, Tuhan bilang, kamu akan menjadi saksiku mulai di Yerusalem. Bangsa-bangsa yang ada di Yerusalem, kemudian melanjak lagi Yudea, menanjak lagi, menyeberang lagi ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi tanpa batas. Selama masih ada manusia, itulah tuaian yang harus kita tuai untuk diselamatkan. Haleluya saudara. Sebentuk kelompok yang kedua ini, itu adalah bangsa-bangsa yang ada di Yerusalem pada saat itu. Kemudian kita masuk pada kelompok yang ketiga, adalah orang-orang yang sekitar Yudea. Kalau sekarang mungkin berbicara, mungkin kalau Yerusalem itu keluarga kita, rumah tangga kita. Kalau Yudea mungkin ya tetangga kita atau teman kita yang dekat-dekat itu. Kemudian kalau kelompok yang berikut ini sudah bisa lihat, kelompok yang keempat itulah orang-orang yang ada di Samaria. Ya, bicara mungkin ya di dalam lingkungan kita bekerja, mungkin ya pertemanan kita di luar daerah, di luar wilayah daerah kita tinggal, atau bahkan bisa sampai dengan ya sarana internet hari ini. Itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Sejauh mana internet ini bisa terhubung, maka kabar keselamatan ini juga bisa sampai ya kemana-mana pun kita membangun pertemanan atau kita punya komunitas. Haleluya saudara. Dan kelompok yang kelima itu berbicara mengenai orang-orang ujung bumi. Ya, orang-orang yang sudah tanpa batas. Inilah kelompok yang terakhir, yang hari ini hati Tuhan ada di kelompok ini. Sudah perhatikan. Kita masuk pada bagian G dari perikop ini yang kita bahas ya secara kontekstual dari Matius 20 tadi 1-16 ayatnya. Upah 1 dinar itu apa maksudnya? Upah 1 dinar biasa itu adalah upah pekerja 1 hari di zaman itu ketika Alkitab ini ditulis atau teks ini ditulis. Dan ini punya arti, punya makna adalah kita 1 hari bagi Tuhan itu adalah 1000 tahun bagi manusia. Dan itu berbicara karena semua kelompok 1-5 juga akan memiliki hak yang sama, upah yang sama, sama-sama akan mendapat bagian di dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Haleluya. Ya, kerajaan 1000 tahun yang kita tahu ketika Tuhan Yesus datang membangun kerajaan 1000 tahun di bumi, kita akan juga ada di dalamnya, yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sebab itu tertulis saudara juga dalam Matius pasal 20 ayat 10 kita bisa lihat. Inilah kelompok. Nah, kemudian data mereka yang masuk terdahulu sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Sudah lihat, kelompok yang pertama pun menerima 1 dinar, kelompok yang kedua juga terima 1 dinar, kelompok yang ketiga juga terima 1 dinar, walaupun mereka kerja ya waktunya lebih lama, tapi kelompok yang terakhir 1 jam juga menerima 1 dinar pada ayat yang ke-16. Kita akan baca ya, dan Tuhan katakan demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya sudah lihat semua, baik kelompok 1-5 sama-sama mendapat upah yang sama, yaitu 1 dinar. Itu bicara mengenai bahwa semua mendapat hak, semua mendapat kesempatan untuk bisa masuk di dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Ketika Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun, itu yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kemudian kita lanjut pada bagian yang berikut, bagian yang H. Ya, di sini dikatakan Israel itu menjadi cemburu dan iri hati karena Tuhan sementara waktu lebih memprioritaskan bangsa-bangsa lain ya. Makanya waktu ketika Tuhan itu bukan kebetulan saudara. Ketika hari malam dia panggil mandornya dan dia bilang sudah saatnya membayar upah mereka. Dan yang pertama ini dipanggil bukan kelompok yang pertama saudara. Yang dipanggil adalah kelompok yang terakhir, yang kelima. Jadi dia bayar dulu kelompok yang kelima dapat 1 dinar. Kemudian kelompok yang keempat juga sama-sama dapat 1 dinar. Kemudian dipanggil lagi mandornya, panggil kelompok yang ketiga ya, dan seterusnya. Yang kedua juga dapat 1 dinar. Yang terakhir saudara lihat, ini kelompok yang bekerja dan jam 6 pagi sampai 6 sore 12 jam, dia dapat juga 1 dinar. Semua 1 dinar. Apa artinya semua dapat sayang sama, walaupun kerja berbeda waktu. Ini memberi pengertian kepada kita bahwa ya Tuhan memberikan sama-sama juga memperoleh
yang kerja lebih dulu dan yang kerja yang sekarang waktu injury time ini saudara, sama-sama pun akan memperoleh 1 dinar. Percaya bilang amin. Haleluya saudara. Sama-sama memperoleh 1 dinar. Di sini sudah lihat timbul ya komplain, timbul klaim daripada kelompok yang pertama. Dalam hal ini ya Israel, tadi kita sudah sama-sama sepakati kan, karena mereka lebih dulu dipanggil sebagai pekerja-pekerja dalam kebun anggur bapaknya untuk sebagai penuai ya, penuai buah anggur. Saudara perhatikan itu ya, dan kita sudah tahu bahwa bicara buah anggur itu adalah ya bicara mengenai jiwa-jiwa yang akan dituai. Kemudian di sini sudah bisa melihat mereka komplain, mereka klaim, mengeluh, masa sih kita yang kerja 12 jam kok dibayarnya sama dengan orang yang cuma pekerja 1 jam. Saudara lihat. Jadi saudara bukan kebetulan, tolong perhatikan lagi, saya katakan bahwa memang Tuhan perintahkan pemilik kebun anggur ini, perintahkan kepada mandornya bayar yang terakhir dulu, kelompok 5, supaya kelompok 4, ketiga, kedua, ke-1 akan melihat dan pasti mereka akan cemburu. Masih akan iri hati, mereka akan komplain, mereka akan klaim, masa sih kita yang kerja lebih lama kok upahnya sama. Kan Tuhan bukan tidak adil, sama-sama kan sudah sepakat bahwa masing-masing entah mau kerja jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sore, tetap sama-sama dapat upah 1 dinar. Tuhan kan tidak menyalahi janji. Tuhan itu bukan Tuhan yang ingkar janji, dia berjanji tetap dia akan mengenapinya, menepatinya saudara. Apa yang mau dikomplain? Ya, makanya jangan iri hati. Kalau orang yang belakangan ini Tuhan pakai lebih luar biasa. Kalau mereka kerja sungguh-sungguh, karena dengan adanya percepatan dia tahu sehingga dia bekerja secara efektif, efisien. Kenapa kita harus cemburu? Kenapa kita harus iri hati? Kalau dia dipakai luar biasa, dia berkati secara luar biasa. Karena dia bisa meresponi hati Tuhan. Karena kita sudah ada, tolong perhatikan, di kelompok yang kelima, dan kita sudah ada pada injury time. Seorang hamba Tuhan, ya, Reverend Morris Rulo almarhum, pernah berkata bahwa kalau pertandingan sepak bola itu real gamenya 2 kali 45 menit itu sudah selesai, kita sudah ada tambahan waktu atau injury time. Kalau kita lihat main sepak bola, biasanya hakim garis ya di pinggir lapangan angkat 1 papan hitam tulisan merah, misalnya ditulis 3, itu artinya, atau tulis 5, itu artinya pertandingan ada tambahan waktu 5 menit lagi atau 3 menit lagi dan selesai. Dan kita sudah ada di waktunya itu. Kalau real gamenya 2 kali 45 menit sudah usai. Tapi kita masih bertanding, kita masih bekerja terus karena kita punya sisa waktu ini yang disebut dengan injury time. Sebab itu saudara, jangan pernah lagi ya, jangan pernah lagi kendor, jangan pernah lagi santai, jangan pernah melakukan hal yang sia-sia. Tapi mari kita jangan buang-buang waktu kerja sungguh-sungguh, karena waktu kita adalah waktu yang sangat pendek sekali. Dan ini Israel ya, dalam hal ini mereka cemburu. Mereka cemburu, kenapa Tuhan ya menyamakan mereka dengan bangsa-bangsa yang lain? Memang Tuhan sengaja, karena mereka sudah tidak bekerja sampai hari ini. Mereka tidak jadi penuai sampai hari ini yang dipercayakan. Tapi mereka diam mengurus urusan mereka sendiri, karena mereka menolak Yesus sebagai pekerja yang sudah memberikan contoh untuk bisa mereka kembali ya, digairahkan kembali untuk bisa dapat melakukan tugas-tugas panggilan awal, untuk bisa melaksanakan sebagai penuai-penuai pekerja kebun anggur di akhir zaman ini. Dan itu tertulis jelas ya di dalam Ulangan pasal 32, 20, 21. Tuhan juga berkata kepada Musa saat itu, tertulis, ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Tuhan kecewa sekali dengan Israel, padahal dia ada biji mata, dia yang terbaik ya, dia akan yang khusus istimewa di antara semua bangsa-bangsa. Sebab mereka itu satu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Ayat 21, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Artinya mereka menyembah berhala. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka. Dengan apa? Yang bukan umat Tuhan pilih, Tuhan prioritaskan, mempercayakan. Dan itu adalah saudara dan saya ya, di luar pada orang Israel, bangsa Israel. Supaya orang Israel cemburu dan mereka kembali kepada panggilan awal. Dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Biar aja Tuhan panggil yang bebal, yang menurut mereka bangsa yang sangat terhina, bangsa yang mungkin tidak dalam perhitungan mereka. Tapi tangan Tuhan panggilan itu saudara dan saya ya, sebagai pekerja-pekerja pada kelompok yang terakhir ini, tinggal 1 jam terakhir, supaya kita menjadi orang penuai efektif, efisien. Supaya apa? Orang Israel ya terhenyak, bisa terbangun kembali untuk bisa melihat bahwa kalau Tuhan percayakan mereka, mereka tidak kerjakan, Tuhan bisa pakai bangsa lain. Bahkan Tuhan pernah bilang, kalau engkau tidak memuji aku, batu-batu ini aku bisa pakai untuk bisa memuji akan namaku. Haleluya saudara. Kita akan lanjut saudara. Surat Roma pasal yang ke-11 ayat 11 ada tertulis juga
Roma 10:19 juga tertulis, tapi langsung saja Roma pasal ke-11 ayat 11, demikian bunyinya. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, ya, oleh Israel ini, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Artinya karena mereka tidak mau bekerja, mereka tersandung, ya, sementara keluar dari visi panggilan awal, maka Tuhan kembali memakai bangsa-bangsa lain sehingga keselamatan itu menjadi bagian bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka apa? Cemburu. Dan mereka sadar dan mereka bisa kembali dan mereka juga bisa dipakai dan juga bisa dipercayakan oleh Tuhan seperti sedia kala. Haleluya, saudara. Kemudian kita pada bagian yang terakhir, itu bagian I. Di sini katakan bahwa Israel juga mendapat upah yang sama 1 dinar. Tetapi yang terakhir dari semua kelompok pekerja, dan firman berkata dia yang terakhir diselamatkan. Pada dia yang dulu dipanggil, tapi yang terakhir. Dan kita tahu pasti bahwa mereka juga diselamatkan, tapi yang terakhir. Sesudah bangsa-bangsa lain, ya, di luar Israel itu mengalami pengangkatan atau rapture. Dan kembali ketika Antikris berkuasa, terjadi perang Harmagedon, maka semua orang Israel yang tadinya mengharapkan bukan Yesus yang ini, bukan Mesias yang sekarang ini, tapi mereka menanti Mesias yang baru, ternyata adalah Antikris, dan mereka sadar, di situ mereka kembali berseru nama Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Sebab itu mereka ini adalah, ya, kelompok orang pekerja yang terakhir yang tadinya dipercayakan terdahulu, jadi kemudian diselamatkan untuk juga bisa masuk bersama-sama di dalam kerajaan 1000 tahun. Haleluya, saudara. Itu tertulis dalam surat Roma pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Nah, ini bagian ini harus penguraiannya mesti satu perikop tersendiri, satu pembahasan sendiri, kan ini ya, ini kita harus belajar yang disebut dengan eskatologi. Ya. Di sini dikatakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Ayat yang kedua, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Atau kok kamu tidak tahu apa yang dikatakan di kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah bahwa semua orang sudah menyembah berhala, tapi Tuhan bilang tidak, ya, masih ada juga yang tetap menyembah aku. Dan jelas pada ayat yang ke-11 kita baca tadi, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tapi oleh pelanggaran mereka, ya, ketidaksetiaan mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Saudara harus bersyukur untuk Israel tidak setia, ya, karena Israel tidak setia, maka Tuhan beralih jatuh satu hati kepada bangsa-bangsa lain yang di dalamnya ada saudara dan saya. Ada satu tujuan selain kita diselamatkan, tapi supaya membuat orang Israel, bangsa Israel akan cemburu. Karena Tuhan sekarang sudah lebih mengasihi, lebih memprioritaskan, lebih peduli kepada bangsa-bangsa di luar mereka. Padahal mereka adalah bangsa yang pertama dipanggil menjadi bangsa yang khusus di mata Tuhan. Haleluya, saudara. Ya, saudara lihat di sini pada pembahasan daripada teks Matius 20 sampai 1:16 itu sampai I telah selesai pengertiannya, dan sekarang kita masuk pada bagian yang berikut, itu adalah 2 Romawi. Apa hubungan dengan Matius pasal yang ke-21 ayat ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32 di situ. Ya, sudah perhatikan di situ juga ada kisah. Kita akan baca ayat ini. Ada punya hubungan. Siapakah pekerjaan terakhir itu? Demikian juga saudara lihat di sini perumpamaan tentang 2 orang anak juga. Dikatakan begini, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Ini bicara juga pekerja kebun anggur. Tapi ada yang sulung yang pertama dipanggil, kemudian ada yang bungsu yang terakhir juga. Ayat yang ke-29. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Dia pertama jawab oke, tapi berjalan dengan waktu dia tidak pergi. Atau mungkin dia kerja sekedarnya saja dan dia tinggalkan. Dia kerja yang lain di luar daripada apa yang menjadi perintah atau kehendak bapaknya. Ayat yang ke-30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua, yang berarti lebih bungsu, yang bungsu, dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tadinya bangsa-bangsa di luar ini, bicaraan kedua itulah bangsa-bangsa di luar Israel, saudara. Tadinya semua orang tidak mau menerima Yesus, tolak. Tapi sekarang waktu yang terakhir ini, maka kasih karunia dicurahkan tanpa batas. Semua orang yang kita tidak sangka-sangka,
ternyata waktu kita sampaikan Yesus, mereka membuka hati untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadinya mereka menolak mati-matian. Bisa saja terjadi di keluarga kita, bisa saja terjadi suami kita, istri kita, anak-anak kita, atau orang tua kita, siapa saja. Lingkungan famili kedua belah pihak kita, di teman pertemanan kita, ya, di teman mungkin ya seprofesi kita, di pekerjaan kita, di lingkungan kita bekerja, di komunitas kita. Tadinya mereka menolak. Tapi saya percaya di hari terakhir ini, kalau kita bekerja sebagai kelompok yang kelima ini, sampaikan kabar baik ini, sampaikan siapakah Yesus itu. Saya percaya yang tadinya mereka menolak tidak mau, tapi kemudian juga mereka menyesal, lalu juga terlibat, ya, menerima Yesus dan juga sementara dipakai sebagai dua pekerja pergi untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas akhir, penuaian akhir di akhir zaman ini. Ayat lanjut 31. Kemudian pertanyaannya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Ini Israel, saudara. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi saudara lihat ini, ternyata kelompok yang terakhir ini, buah anggur yang terakhir yang harus dituai ini, inilah kelompok orang-orang yang marginal, ya, orang terpinggirkan, orang yang tidak dianggap dalam kelompok masyarakat, orang yang terikat, terbuang, ya, terhina, terlupakan, miskin, putus asa, terluka, tersakiti dan tidak memiliki masa depan. Itulah kelompok yang terakhir. Ya, kelompok yang terakhir ini yang sekarang sasaran penuaiannya kepada mereka. Ya, sebab itu sudah lihat di sini. Inilah kelompok yang terakhir kalau kita bandingkan, hubungkan, ya, antara pekerja dan 5 kelompok ini. Sekarang berarti hati Tuhan ada di kelompok yang terakhir ini. Orang-orang demikian kondisinya. Bagaimana kita bisa melihat dengan tugas keimaman yang kita sudah belajar, ya, beberapa waktu yang lalu, ya. Di sini tugas keimaman yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya 61 ayat yang pertama dan kedua, dan juga dipertegas oleh Yesus ketika dia datang, ketika masuk dalam bait Allah dan meminta kitab Nabi Yesaya, dan dia buka dan dia juga baca mengenai, ya, nubuatan Yesaya itu dan berkata, inilah orangnya yang telah dinubuatkan oleh Yesaya sekarang ada depan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas pada kelompok yang terakhir ini. Sudah lihat. Kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Dan inilah tugas pokok daripada keimaman atau kita sebagai imamat yang rajani. Demikian bunyinya, roh Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Sudah lihat nih, inilah orang-orang kelompok yang terakhir yang harus kita tuai sebagai pekerja-pekerja dari zaman ini. Sudah lihat, yang punya waktu hanya singkat sekali, yaitu 1 jam saja, ya, berbicara mengenai kelompok yang terakhir, waktu yang Tuhan berikan buat kita untuk kita bekerja secara efektif, efisien, untuk bisa menuai mereka yang seperti ini, yang sekarang siap, yang tidak berdaya, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia tengah mengangkat tangan, menggapai-gapai, menunggu ada orang yang datang untuk mengulurkan tangannya, mengangkat mereka, menolong mereka, melepaskan mereka, memberikan masa depan kepada mereka, dapat memotivasikan mereka kembali, menguatkan mereka kembali. Dan disitulah kita bisa sampaikan kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Ayat yang kedua kita baca, inilah tugas imam di akhir zaman ini, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, ya, bahwa pintu kemuliaan Allah, keselamatan itu masih terbuka lebar, dan akan tiba satu hari, sebut hari pembalasan Allah kita, sebut dengan hari Tuhan, dan tidak ada lagi pengampunan di sini, tidak ada keselamatan lagi di sini, dan untuk menghibur semua orang yang berkabung. Dan kita lihat punya hubungan antara Matius tadi yang kita baca, perikop kita 20 ayat 1-16, ini punya hubungan erat dengan Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ini dikatakan orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Israel termasuk orang yang terdahulu jadi terakhir. Tapi saudara yang terakhir, jangan jadi sudah ketinggalan. Mari gunakan waktu yang ada, karena hari-hari ke depan ini hari yang jahat. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang arif.
Dan pergunakanlah waktu yang ada, jangan buang-buang waktu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita sudah di sore menjelang malam. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang sudah bisa baca dalam surat Efesus 5 ayat 15-17. Semua teks ini yang sudah saya bacakan ya bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti program kami, yaitu seri pengejaran firman Tuhan dari Yayasan Imamat Rajani. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar, menerimanya, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, hamba telah menyampaikan firman-Mu. Hamba telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, mengenai perumpamaan tentang penuai pekerja-pekerja, orang upahan pada kebun anggur. Hamba terbatas dalam menguraikannya, tapi kami percaya Roh Kudus yang ada pada setiap kami, yang sudah diurapi, akan memampukan kami untuk bisa mengerti, bisa menguraikan lebih jauh lagi, bisa memberikan penerangan, iluminasi untuk kami bisa mengerti dan menguatkan kami, memotivasikan kami untuk kami tidak tinggal diam lagi, kami tidak terjebak lagi dalam rutinitas di setiap pelayanan kami, di gereja kami beribadah. Kami tidak terlibat dalam semua perayaan-perayaan atau celebration, tapi kami mau memfokuskan, memprioritaskan pelayanan ke depan untuk kami sebagai pekerja-pekerja yang akan menuai anggur-anggur sisa yang harus dituai menjelang Engkau datang
pada kali yang kedua yang sudah matang, sehingga kami bisa mengenapi supaya Tuhan tidak lagi berkata tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Terima kasih Bapa dalam surga, di awal tahun ini kami percaya firman ini bisa dapat menggerakkan kami, memotivasikan kami, bisa dapat menggairahkan kami supaya roh kami tetap bernyala-nyala untuk kami memulai di tahun yang baru ini dengan satu visi yang baru, dengan misi yang baru, karena kami tahu bahwa tahun ini adalah tahun percepatan di mana kita harus mesti bekerja secara cepat, jangan santai, supaya kita bisa dapat mencapai target apa yang diinginkan oleh Bapa kami yang di sorga. Pakai kami semua, besar kecil tua muda tanpa terkecuali, laki-laki perempuan, semua kami sebagai pekerja-pekerja di zaman ini untuk bisa dapat menuai sebanyak-banyak jiwanya, dan kami persembahkan sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan telah memberkati kami di tahun 2021, Tuhan pasti juga memberkati kami di tahun 2022 lebih dari yang kemarin. Dan kami percaya tak berkesudahan kasih setianya Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap bulan, setiap baru setiap minggu, setiap baru setiap tahun. Dan kami terima yang baru, yang jauh lebih baru lagi daripada tahun kemarin. Dan kami percaya hal-hal yang ilahi yang baru akan kami terima, menguatkan kami, dapat memotivasikan kami, dapat menggairahkan kami untuk kami bisa jadi pekerja-pekerja yang unggul di akhir zaman ini. Berkati kami semua Tuhan, jauhkan kami semua dari bahaya dan celaka, semua rancangan kuasa kegelapan di dalam roh untuk mendatangkan kecelakaan bahkan maut, baik lewat kecelakaan lalu lintas, baik lewat bencana alam, baik lewat tangan orang fasik, baik lewat virus, bakteri, kuman, atau apa saja yang mendatangkan celaka atas kami, terbaru rumah sakit pisau paradis, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan terjadi. Kami akan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Akhir daripada pertemuan pelajaran kami ini, kami percaya dengan iman kami akan mengangkat, menedahkan tangan kami, dan kami siap menerima berkat yang datang daripada Bapa kami yang sungguh mengasihi kami. Saudara-saudara Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat dari Bapamu yang mengasihi engkau, kasih yang besar dari Bapamu, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita, membuat kita menjadi orang yang luar biasa, extraordinary, orang yang supernatural, kepala bukan ekor, orang excellent. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan terus menguatkan kita, memampukan kita, menyatukan kita, dan mengingatkan kita kembali, menyertai kita hari ini seterusnya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya sampaikan selamat tahun baru, dan kita akan bertemu pada seri pengajaran pada minggu yang akan datang. Shalom.